Ya, puji Tuhan. Selamat malam semuanya. Kita bersyukur dalam pertemuan malam hari ini kita akan mulai untuk ibadah PWP malam hari ini. Kita akan mulai dalam doa sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya. Baik yang ada di video, Bu Marta silakan Bu untuk membuka kita dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Kalau Engkau masih memberikan kami Tuhan kesempatan Tuhan untuk berdoa dari online ini Tuhan. Biarlah Tuhan seluruh jaringannya juga Tuhan berfungsi dengan baik Tuhan Yesus. Biarlah berikan hikmat marifat Tuhan, terutama hamba-Mu kami Tuhan, Ibu Gembala kami yang memimpin ibadah ini Tuhan. Biar Tuhan Kau berikan hikmat marifat Tuhan, kemungkinan hilang kami ini Tuhan. Kami buka ibadah ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mulai menyembah Tuhan malam hari ini. Kita mensyukuri untuk segala kebaikan Tuhan. Ada hal-hal yang kita akan doakan malam hari ini, dan juga kita mensyukuri untuk kebaikan Tuhan. Apapun itu kita ingin bersyukur saja ya. Nah, kalau memang manusia memang penuh dengan segala pergumulan, dan seperti tema di dalam minggu ibadah umum itu, maaf ya sebentar. Maaf, kursinya terlalu berisik. Ya, sebagaimana tema di khotbah umum tentang sebuah nilai penderitaan di dalam Kristus. Nah, kita bersyukur malam hari ini kita juga akan belajar menghayati keimanan kita dalam Tuhan. Nah, apapun situasi rumah tangga, situasi hati dan pikiran kita ingin melalui media syair, kata-kata, lagu-lagu rohani, supaya kita diingatkan kembali akan segala kebaikan firman Tuhan yang boleh menasihati kita setiap saat, setiap waktu. Bersyukur ya, meskipun panas juga, dan mungkin beberapa masih daerah-daerah tertentu yang kesulitan air, dan kita doakan pemerintah kita juga nanti untuk upaya untuk bagaimana mensiasati supaya bisa hujan begitu ya. Nah, memang beberapa saat ini memang hujan buatan, jadi tidak terus menerus, dan kita hanya bisa bersyukur saja. Ya, puji Tuhan yang sudah masuk. Kita sudah doa pembukaan dan kita akan menyembah Tuhan. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, katakan ku yakin Tuhan memberkatiku. Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya.
selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhan, penolong setiap saat dan waktu. Kau tak pernah tinggalkan ku sendiri. Setiap luka Engkau balut Tuhan. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih atas pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu. Kasih dan kemurahan-Mu begitu besar. Terima kasih Tuhan. Saat malam hari Tuhan kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Begitu banyaklah yang Kau perbuat dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Ajarkan kami menghitung hari-hari kami, menghitung segala berkat dan pertolongan-Mu, kasih dan anugerah-Mu ya Yesus. Sepanjang hari, setiap hari Tuhan tolong kami. Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Bersama umat-Mu malam hari ini kami mensyukuri kebaikan-Mu. Dengan bersyukur hati kami berkemenangan. Dengan bersyukur hati kami bergembira lagi. Terpujilah Engkau ya Yesus. Urapilah setiap kami malam hari dengan urapan yang baru. Anggur baru tercurah mengalir di setiap sendi-sendi hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Mari mengingat kasih setia Tuhan. Mari mengingat segala kebaikan Tuhan. Untuk apa yang di kehidupan kita, orang-orang di sekeliling kita, orang-orang di sekitar kita yang senantiasa memberikan perhatian, pertolongan. Terima kasih Tuhan.
caramu yang ajaib, dengan caramu yang tak terduga. Kasih dan kemurahan-Mu, Yesus, Engkau baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini Tuhan Yesus. Kami sangat berterima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Dan biarlah malam hari ini Tuhan Yesus mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu, mengalir untuk memberikan kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa ada di kehidupan kami, Engkau yang mendengar setiap seruan doa kami, Engkau yang tak pernah melepaskan kasih dan anugerah-Mu. Tuhan mengalir atas setiap kami, Roh-Mu bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita naikkan pujian ini. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat menghakimi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, hujan tenang bersama-Mu Bapa. Firman Tuhan mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Mari kita undang kuasa Roh Kudus untuk melepaskan segala belenggu-belenggu dalam hidup kita, supaya kita didapati menjadi orang-orang yang menang secara batin, secara roh kita, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Kita bisa mengalahkan segala tipu daya si jahat yang membuat kita ingin berbuat jahat, tetapi Tuhan begitu melindungi hati kita. Mari naikkan pujian ini. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Siapa yang hari ini berseru kepada Tuhan, bahkan setiap saat, setiap waktu, jangan pernah gentar. Kita tetap ingat pesan Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Mari. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk
akan tenang bersamamu Bapa. Haleluya. Tenangkan setiap hati kami Tuhan Yesus, supaya kami boleh mengalami kuasa Tuhan atas hidup kami, urapan-Mu atas seluruh jemaat-Mu yang berbeban berat, letih dan lesu. Kami percaya Kau memberi ketenangan dan kelegaan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Siapapun kami Tuhan, malam hari ini merendahkan diri kami serendah-rendahnya di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Siapakah kami ini Tuhan, yang penuh dengan segala kelemahan, yang penuh dengan segala kekotoran dan kenajisan. Pulihkan kami ya Tuhan, oh Yesus Engkau baik. Alihkan kuasa-Mu, ampuni setiap kesalahan kami, ampuni segala dosa kami. Apapun itu Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami mencoba untuk bersyukur, mencoba untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuntun kami Tuhan, jikalau kami belum bisa. Ajari kami Tuhan, supaya kami lebih mengerti, lebih paham lagi bagaimana hidup berkenan di mata Tuhan, bagaimana bisa bermazmur, mengatakan sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Saudara sekali, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari naikkan pujian ini lebih sungguh lagi, supaya kita sampai mengalami segala kebaikan Tuhan. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat mati. Bapa kekal
Terima kasih ya Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, biarlah kami membangun lebih lagi penyembahan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami menyadari Tuhan lelah capek kami ya kadang-kadang begitu sangat mengganggu, tetapi ajar kami berlatih, karena ibadah itu adalah sebuah latihan. Dan kami berlatih Tuhan sampai kepada situasi yang tidak memungkinkan pun kami tetap bisa melakukan ibadah kami. Kami melihat bagaimana, menyaksikan bagaimana Paulus dan Silas pada saat di keadaan yang tidak memungkinkan, di penjara, di tengah-tengah ketakutan, tetapi ketika mereka bisa berusaha untuk menyembah, memuji Tuhan, di situ ada kuasa, di situ ada kemenangan, di situ belenggu-belenggu dipatahkan, di situ bahkan alam pun ikut bergetar. Dan kami percaya Tuhan, inilah yang menjadi bagaimana Tuhan menjadikan kami berproses untuk mengalami situasi yang paling sulit pun kami tetap bisa melakukan ibadah kami dengan baik. Kami tidak banyak tantangan sebenarnya, tetapi kadang-kadang iman kami begitu rapuh, mudah kami kecewa, mudah kami marah, sehingga apapun kami kaitkan dengan gereja, kami kaitkan dengan Tuhan, sehingga membuat kami begitu mendukakan roh Tuhan. Tetapi malam hari ini kami ingin belajar Tuhan. Roh Kudus, melalui hamba-Mu ini, sampaikanlah apa yang menjadi pesan Tuhan. Seberapa sebanyak yang bisa hamba lakukan, biarlah roh Tuhan yang menerjemahkan ke dalam setiap hati yang mendengarkan secara langsung maupun dalam tayangan ulang nanti Tuhan. Terima kasih, kami mensyukuri dan berterima kasih untuk jemaat Tuhan yang malam hari boleh ikut hadir. Semua adalah kebaikan daripada Tuhan. Demi nama Yesus, kalau roh jahat akan mengganggu, kami patahkan di dalam nama Yesus, dan kami siap untuk merenungkan segala kebaikan Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Saya akan berbicara mengenai ibadah. Jadi dengan tema tidak sekedar beribadah. Saudara sekalian, sebagai pendahuluan, fenomena zaman sekarang ini adalah ketika seseorang bisa menciptakan atau membuat rumah yang semakin besar, tetapi anggota-anggota keluarga semakin kecil. Nah, karena memang sekarang ini keadaannya seperti itu, banyak anak-anak yang memang sudah pergi meninggalkan orang tua, sehingga terjadinya rumah yang begitu besar itu menjadi situasinya malah cuma 1-2 orang yang ada di situ. Gelar semakin tinggi tetapi akal sehat semakin rendah. Pengobatan semakin canggih tetapi kesehatan semakin memburuk. Banyak orang traveling sampai ke ujung dunia, tetapi kadang-kadang tidak kenal tetangga sebelahnya. Penghasilan meningkat tetapi kadang-kadang ketentraman jiwa malah semakin berkurang. Kualitas ilmu semakin tinggi, tetapi acap kali kita melihat kualitas perilaku atau emosi semakin menurun atau rendah. Jumlah manusia semakin banyak di dunia ini, tetapi rasa kemanusiaan semakin hilang. Jadi inilah gambaran-gambaran yang saya kutip dari media yang ada, saudara. Nah, saya akan membacakan pembacaan kita malam hari ini untuk menggenapi atau menguatkan keadaan yang sudah tertulis di dalam Alkitab tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Saya akan membaca dengan cepat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita sudah ada di tahap ini, saudara. Dan bahkan prediksi di tahun 2024 itu tokoh besar di Eropa itu berkata bahwa akan terjadi sebuah kesusahan besar yang bahkan lebih besar daripada masa COVID. Dan kita mendoakan saja. Kita tidak mengaminkan tentunya, tetapi kita mendoakan. Tetapi kalau memang sudah garis zaman, apapun upaya manusia, masa yang sukar tetap akan kita alami. Lanjut, manusia akan mencintai dirinya sendiri
dan menjadi hamba uang. Satu persatu daripada tanda-tanda ini semoga kita diingatkan kembali, dan biarlah kita tidak menjadi salah satu daripada untuk menggenapi sesuatu yang tidak baik. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Hamba uang artinya uang adalah tuannya dan uang adalah segala-galanya. Memang saudara, uang kata orang segala-galanya. Memang segala-galanya bisa menggunakan uang, tetapi tidak segala-galanya menggunakan uang. Itu sudah di faktualnya adalah pada saat masa Covid, orang punya uang seberapapun ternyata tidak bisa mengembalikan kesehatan. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Nah, ini kita dapati di mana-mana. Mereka akan menjadi pemfitnah. Ya, ini kita juga sering alami atau bahkan melakukannya. Kalau kita sadarin, kita harus bertobat. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ini adalah di pihak anak-anak. Dan bahkan kalau zaman dulu kita melihat bahwa ketika ada orang tua yang lewat atau orang tua sedang duduk di tengah jalan atau di pinggir jalan atau di depan pintu, anak-anak itu akan sujud dan kemudian melakukan perkataan permisi, om, mbah, permisi, tante, dan sebagainya. Tetapi itu kita tidak dapati masa sekarang. Berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Makanya kita selalu upayakan anak-anak muda kita untuk belajar berterima kasih. Dikasih apapun itu harus ucapkan terima kasih dan tidak memperdulikan agama. Nah, sekarang orang beragama itu sangat minim dan bahkan banyak orang mulai tinggalkan agama karena dianggapnya bahwa agama itu tidak menjawab segala kebutuhan manusia, dan mereka mengaku bahwa diri mereka lah Tuhan itu. Dan mereka tidak peduli dengan agama. Itu kita nggak perlu mendiskusikan secara panjang. Alkitab saja sudah menuliskan bahwa pada masa akhir zaman itu banyak orang tidak memperdulikan agama. Kalau kita melihat bahwa orang-orang tidak peduli dengan agama, tidak masuk ke tempat ibadah, tidak membaca kitab, tidak mengimani satu agama atau kekristenan, maka itu sudah tanda zaman. Jangan sampai kita memulai dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Jangan sampai kita sudah hidup beragama dengan baik, ke belakangnya menjadikan kita ogah doa, ogah beriman, ogah datang ibadah, ogah untuk bersekutu, komsel, bersekutu dalam kegiatan persekutuan rohani. Jangan sampai ya. Tidak tahu mengasihi, ya kasih mulai minim hari-hari ini, dan di mana-mana malah terjadi kejahatan-kejahatan yang muncul. Dan tidak kapok-kapoknya, karena apa? Bukan masalah orangnya, tetapi dalam di atas semua kejahatan adalah kuasa jahat. Tidak mau berdamai. Ya, kebanyakan orang bersikap egois pada masa-masa ini, sehingga membuat orang itu menjauhkan diri daripada sikap untuk berdamai karena ego dan sebagainya. Suka menjelekkan orang. Ya, mungkin di dalam pembicaraan kita tentunya kita kecil-kecil mungkin menjelekkan orang. Dalam artian betul-betul menjelekkan, tetapi bukan untuk dikoreksi, tetapi betul. Nah, dalam wadah kita tentunya kita pernah lah ngomongin pendeta, ngomongin gereja, ngomongin hamba Tuhan, ngomongin guru sekolah minggu, ngomongin pelayan Tuhan, ngomongin tetangga yang Kristen, ngomongin yang lain-lain, dan pernah ternyata kita lakukan itu. Nah, oleh sebab itu jangan sampai kita menggenapi orang-orang yang bersikap di akhir zaman seperti itu. Nah, kalau kita memang menyadari pernah melakukan itu, ya itulah manusiawi kita, dan kita mohon maaf, mohon ampun, tidak mengulangi lagi. Tidak dapat mengekang diri, garang. Nah, itulah yang terjadi masa sekarang ini. Tidak peduli orang benar atau salah, tetapi yang penting garang, yang penting sayanya bagaimana gitu ya. Jadi ini yang harus kita sadari, dan mengekang diri itu akan sulit. Nah, oleh sebab itu orang pintar dan juga para tokoh-tokoh yang baik itu mengatakan di saat kita emosi jangan pernah memutuskan apa-apa. Kalau zaman sekarang, di saat kita emosi jangan pernah berkata apa-apa. Di saat emosi jangan pernah menggerakkan sesuatu. Di saat emosi jangan pernah kita menuliskan sesuatu. Nah, ini adalah sebuah upaya yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini selalu kita upayakan karena tentunya sekarang itu
orang tidak jumpa secara langsung, tetapi melalui media sosial itu sangat mudah untuk kita menyerang, untuk mudah kita melakukan tulisan-tulisan yang kita tidak berpikir panjang bahwa apa yang kita tuliskan itu ada yang namanya jejak digital. Saya ingatkan berulang-ulang bahwa apa yang kita tuliskan itu bisa di screenshot, yang kita tuliskan itu bisa di-upload kembali oleh pihak yang berwenang ketika kita menghadapi sebuah masalah. Oleh sebab itu betul-betul kalau zaman dulu yang harus dikekang itu adalah lidah, karena lidah adalah tak bertulang dan harus dikekang. Nah sekarang ini adalah yang harus dikekang itu adalah jari-jari kita, tangan kita ketika memegang gadget atau smartphone. Yang itu perlu saya ingatkan terus menerus. Nah kalau kita sudah pernah melakukan ya kita sama-sama minta ampun. Kami pun mungkin sebagai gembala juga sempat menuliskan sesuatu yang terlalu cepat begitu ya. Nah kita mulai malam hari ini berusaha tidak melakukan itu. Suka mengkhianat, ya betul bahwa sekarang ini memang terjadi sebuah pemilahan, perpecahan yang istilah kata adalah siapa yang disebut pengkhianat adalah orang yang pernah masuk di dalam kelompok kita atau orang yang pernah ada di dalam keluarga kita. Itu adalah disebutnya pengkhianat dan itu sudah cukup banyak sekarang. Makanya orang itu sulit untuk percaya percaya kepada orang. Ya, siapapun lah hari-hari ini tidak pernah percaya 100% kepada siapapun, gitu ya. Orang-orang rohani bagaimana Pak? Kita juga agak wanti-wanti karena memang banyak juga orang-orang rohani yang melakukan sebuah kejahatan, bahkan kejahatan kemanusiaan, kejahatan yang sangat dijahati itu malah orang-orang yang ada di persekutuan. Jadi membuat orang itu antipati terhadap gembala, pendeta, bahkan pengurus gereja. Karena apa? Karena sudah ada track record. Oh pendeta saya pernah gini, oh gembala saya pernah gini, saya pernah melihat para pelayan begini, saya pernah melihat gereja begini. Jadi membuat orang tidak mudah percaya satu dengan yang lainnya. Nah kemudian tidak berpikir panjang. Nah ini yang kita usahakan terus. Setiap kita, orang bilang kalau kamu sedang emosi kamu diam saja. Dan buat orang rohani adalah mari datang kepada Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan. Dan firman Tuhan juga meneguhkan bahwa kita lebih cepat mendengar daripada berkata-kata. Berlagak tahu, ya betul. Kadang-kadang saudara sekalian seperti di awal tadi, bahwa orang itu kebanyakan adalah sok tahu. Dan berlakunya adalah bahwa padi yang memang sudah dewasa, sudah isi, padi semakin berisi dia semakin akan merunduk. Dan ternyata memang banyak orang yang memang sok tahu karena sebenarnya dia adalah tidak banyak tahu. Tetapi untuk menjaga supaya orang berpikir dia maha tahu, maka dia melakukan atau berlagak sok tahu begitu ya. Nah ternyata kita dalam kelompok kecil seperti ini kita tidak bisa nyombong-nyombong saudara. Karena setiap kita kan tahu sama tahu lah gitulah. Malah kita malu dengan diri sendiri kita ketika kita mengungkapkan sesuatu padahal kita sangat mengenal satu sama yang lain. Puji Tuhan di kelompok kecil ada hal seperti itu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah di dalam hidup kita, diri kita itu antara kehendak Allah atau kehendak manusia. Itu saja yang saling tarik-tarikan. Dan bahkan firman Tuhan juga mengungkapkan bahwa yang aku ingin lakukan itu yang baik, tetapi yang terjadi adalah sesuatu yang tidak baik. Nah itulah perjuangan kita. Kita pernah melakukan, Pak Sigit hambanya pernah melakukan, juga kita tidak luput lah melakukan hal yang seperti itu. Dan kita akan menyesal di akhir yang seharusnya kita bisa melakukan yang baik, tetapi ternyata tidak bisa. Nah kita lanjutkan. Secara lahiriah mereka menjalani ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah saudara, ada hal yang memang ditekankan di sini. Sesungguhnya ibadah itu ternyata bukan lahiriah, tetapi ibadah itu ketika menjauhkan daripada karakter-karakter yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dan bahkan firman Tuhan sini menegur kita bagi kelompok-kelompok yang tetap melakukan yang tanda-tanda di atas itu, kita dibilangnya jauhilah mereka. Artinya apa? Kita tidak mesti secara praktis untuk menjauhi hal-hal seperti itu, tapi kita akan tetap mengembalakan. Kita saling satu dengan yang lain. Tetap dalam artian secara prinsip
kita punya prinsip. Tetapi secara pertemanan, oke, aku kenal kamu, kamu kenal saya, ya oke, kita adalah dalam wadah yang sama. Tetapi dalam hal-hal prinsip mengenai pengkhianatan, mengenai tidak berpikir panjang, mengenai bergak tahu, mengenai hal-hal yang diisyaratkan dalam firman Tuhan ini, anti saya. Saya tidak melakukan itu. Maaf ya bro, untuk hal pertemanan, oke, kita tetap jaga itu. Tetapi hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, maaf, saya angkat tangan, saya permisi, saya tidak bisa melakukan itu. Saya bisa menyelami persahabatan kita, tetapi menyelami lebih melebur ke dalam nggak bisa, ya, nggak bisa, karena kita punya prinsip. Tujuan beribadah adalah perubahan karakter. Itulah yang kita terus asah. Kenapa hambanya yang sedang berbicara ini selalu kayak tarik ulur, meskipun orang berpikirnya seperti apa, kayak main layangan, tarik ulur, kadang-kadang mesti iya, kadang-kadang juga belum, mesti kadang-kadang tidak juga belum, tetapi kadang-kadang juga seketika itu harus melakukan tindakan yang begitu tegas. Nah, itu adalah upaya supaya setiap kita itu karena bertemu hari ini akan bertemu kemudian, tidak mungkin kita harus menyimpan. Makanya Tuhan punya prinsip adalah kalau engkau sedang marah jangan sampai matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, itu sudah kuasa iblis sudah menguasai kita. Pikiran kita berkembang, kita mengolahnya menjadi sebuah kesalahan. Kita akan terus itu dikasih kesuburan, kita terus dikasih bibit-bibit kejahatan yang tadinya cuma berpikir mungkin, akhirnya iya kali ya, oh betul, berarti dia jahat, oh berarti begini, akhirnya berkembang menjadi satu kejahatan yang tidak bisa terbendung lagi. Kita harus ikuti firman Tuhan saja. Nah baik, saya akan lanjutkan secara cepat. Karakter dipengaruhi oleh lingkungan. 1 Korintus 15:33 mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, hal di atas adalah termasuk kebiasaan buruk daripada manusia akhir zaman, dan kita harus menjaga itu. Artinya seperti tadi, kita bisa berteman, tetapi masalah hal yang menyinggung tentang kejahatan, saya tidak akan ikut campur di dalamnya, gitu ya. Berproseslah dalam persekutuan. Nah, persekutuan ini bermakna seperti Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah saudara, kita itu membutuhkan setiap orang penajam. Tentunya saudara, kalau kita masih bisa sakit hati, artinya bahwa kita memang perlu ditajamkan, perlu direndahkan, supaya kita memiliki hati kita yang bukan hati kita lagi. Artinya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah tentunya Yesus dalam kita. Bagaimana kisah hidup Yesus? Bagaimana dia dicemeti, bagaimana dia dipukul, bagaimana dia dihinakan, bagaimana dia dijauhin, bagaimana dia disangkal oleh muridnya, bagaimana dia dijual oleh muridnya. Tetapi dia tetap memahami itu bahwa harus dilakukan. Artinya itu adalah memiliki sebuah karakter yang luar biasa. Dan Yesus yang ada dalam kita, kalau masih ada ego dan sebagainya, berarti Yesusnya belum masuk 100%, dalam artian kita masih berjuang itu. Bagaimana? Kita harus terus berjuang sampai betul-betul kita bukan kita lagi, sikit yang lama sudah semakin hilang, sikit yang baru muncul. Dan akhirnya kita menyadari bahwa ketika Pak Sikit terjadinya adalah, kelihatannya, terbuktinya adalah sedang melakukan sebuah kelemahan dan kesalahan, itu sikit yang lama. Tetapi kita akan unggah sikit yang baru seperti apa. Nah, saya pikir saya kepada yang lain juga seperti itu. Demikian pula teman-teman kepada yang lainnya juga. Pengkhotbah 10 ayat 10 mengatakan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Kita membutuhkan hikmat. Jadi cara memperbesar arahan, melantangkan kata-kata dan kalimat, cara menegur dengan kerasnya itu adalah ketika memang seseorang susah untuk diasah. Jadi sudah dikasih tahu, nggak mau tahu. Sudah dikasih ingat, tidak mau mengingat. Sudah dikasih arahan, tidak mau menuruti. Sudah ditegur 1-2 kali, tetap melakukannya ketiga kali. Makanya disinilah kita berbicara mengenai engkau bukan lagi sebagai orang yang tidak tahu. Kalau orang tidak tahu, masih ada pengampunan. Tetapi kalau orang sudah tahu dan tidak melakukan, itu disebutnya bebal. Nah, akibat bebal, kita ingat
bagaimana orang Israel ketika ada di padang gurun banyak yang mati oleh karena kebebalan mereka. Dan kita jangan sampai dimatikan oleh Tuhan secara rohani karena kita sudah tahu dan tidak mau melakukan yang tahu itu ya. 2 Korintus 3:14, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap melubungi mereka. Selubung itu menjadikan seseorang menjadi tumpul. Dalam artian tadi saya sempat mengunggah itu ya, jadi saya sedikit humor di medsos itu pada masa pandemi kemarin kan bagaimana seorang ibu di Sulawesi sana yang dia mengajari anaknya tentang 5 sila Pancasila. Jadi untuk berkata ketuhanan yang maha esa aja susah. Dia selalu mengatakan ketuhanan yang mana esa, ketuhanan yang mana esa. Nah saudara, untuk 1-2 kali memang lidah seseorang bisa salah. Tetapi kalau berulang-ulang, si ibu juga mangkel begitu ya, si ibu juga marah begitu loh. Nah, apakah kita di hadapan Tuhan seperti itu atau tidak gitu loh. Nah, kalau seperti itu berarti ada yang kayak keselubung. Jadi keselubung itu dikasih bacaan juga nggak bisa membaca, dikasih tulisan juga tidak bisa melihatnya, dikasih arahan markah kehidupan juga dia tidak bisa mengikutinya, dan itu adalah selubung. Dan di dalam dunia roh ini itu harus dilepaskan di dalam nama Yesus. Dan kalau tidak, kita menyadari orang dikhotbahi sampai 5 kali juga dia nggak ngerti-ngerti begitu ya. Tetapi kalau orang selubungnya sudah terbuka, sekali ayat didengungkan saja dia sudah sangat mengerti, dan dengan mengerti itu dia bisa melakukan firman Tuhan. Nah, iblis selalu ingin melubungi itu. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Nah, betul. Jadi hikmat dibutuhkan oleh saya, oleh kami untuk bagaimana menasihati, menegur, mengarahkan, berkata tidak, berkata iya, berkata nanti, atau tunggu dulu, mari kita berdoa dulu, coba cerna dulu, kita jangan memutuskan secepatnya dan lain sebagainya. Itu kami membutuhkan itu, supaya hikmat itu yang memimpin kita. Terjadinya maka hikmat Allah akan mengalahkan hikmat dunia. Nah begitu saudara. Kalau kita masih berkutat kepada hikmat dunia, waduh, kita bisa salah-salah. Orang mengira jalan lurus, tetapi ujungnya ternyata menuju maut. Yang terakhir Efesus 4:19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, saya pikir saudara sekalian, kita itu bisa menjadi orang yang memiliki penguasaan diri, buah-buah roh dengan baik ketika kita itu mau dididik. Jadi saudara, kita tahu bagaimana kesalahan Daud, kita tahu bagaimana kesalahan seorang Simon Petrus, kita tahu bagaimana kesalahan seorang Yunus, kita tahu kesalahan daripada orang-orang di zaman Alkitab itu. Tetapi kenapa mereka bisa dipulihkan? Karena mereka hatinya mau dibentuk. Raja Daud pada saat dia mentang-mentang bahwa dia adalah sebagai orang yang benar dan sebagainya, ketika kalau nggak salah Nabi Nathan mengingatkan itu, lalu dia memang segera mengakui segala dosanya dan kemudian mulai bertekuk lutut di hadapan Tuhan, dan dia diampuni dosanya, meskipun tetap saja akibat dosa itu tetap saja tertimpa kepada keluarganya, salah satu anaknya harus meninggal. Jadi diingatkan bahwa kesalahan tetap diampuni oleh Tuhan, tetapi yang namanya dampaknya tetap terjadi kepada seseorang. Nah, itu kita perlu harus sadari. Nah, oleh sebab itu, ketika kita pernah melakukan sebuah kesalahan, jangan pernah di hadapan manusia ya. Kalau di hadapan Tuhan merah jadi putih. Tetapi secara sosialita, kalau orang pernah menyalahi sebuah aturan, menyakiti orang lain, tentunya masih ada luka yang mungkin tidak sama. Kita nerimanya pasti akan beda. Dan orang akan berpikir ada track record, wait and see. Jangan sampai apa yang pernah dilakukan beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu terjadi lagi. Nah, itu manusia kita tetap ada itu. Dan kalau orang sudah mengalami itu, jangan marah. Nah, karena dia pernah berbuat salah, dan kemudian jangan menganggapnya enteng. Karena apa? Daud pun ketika dia menyerahkan kesalahannya kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, diampuni betul, sampai Daud menjadi sahabat Allah.
tetapi tetap dampaknya itu tetap terkondisi ada akibatnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini ya, supaya kita dalam PWP secara online ini kita tetap mengarah untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan selalu yang menjadi pemikiran saya adalah bagaimana ya para jemaat Tuhan itu tetap bisa mengikuti arahan, tetap bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang saya sebagai hamba Tuhan sampaikan itu kadang-kadang menjadi sebuah beban. Ketika saya habis berkhotbah itu selalu berpikir, orang ngerti nggak ya, orang nyadar nggak ya, orang mengikuti nggak arahan. Apakah setelah ada tayangan live dan kemudian ada tayangan ulang, apakah masih bisa melihat lagi ya, masih bisa mempelajari lagi atau tidak. Nah, itu menjadi sebuah angan-angan saya sebagai seorang bapak rohani, dan saya hanya berdoa saja supaya Roh Kudus yang meneruskan itu, sehingga membuat ya tidak berulang-ulang. Kadang-kadang sudah menyadari saya punya ilustrasi berulang-ulang, saya menggunakan ayat yang berulang-ulang, tujuannya adalah satu, supaya kita tetap mengingat terus. Puji Tuhan. Itu saja saya sampaikan pada saat malam hari ini, dan kita akan berdoa untuk apa yang menjadi pergumulan kita malam hari ini. Nanti kita akan bagi-bagi tugas untuk melakukan ini semua ya. Nah, saya akan tutup dulu untuk ininya, untuk recordnya, dan kita akan berdoa bersama-sama. Puji Tuhan, saudara. Saya melihat di sini ada Bu Herma, ada Mami Cindy, ada Pak Sap ya. Nanti Bu Herma berdoa untuk kegiatan wilayah Bu ya. Kita serahkan dalam tangan Tuhan, karena wilayah itu tidak hanya berkomsel, tetapi ada gerakan diakonia dan juga ada kegerakan untuk renovasi-renovasi, dan juga sampai kepada Natal kita serahkan dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan jaga juga wilayah-wilayah, supaya ini yang kita harus doakan terus, supaya saling peduli wilayahnya ya. Kami bisa keliling, tetapi pertanyaannya untuk apa kita buat wilayah, supaya kita lebih mengalokasi begitu ya, lebih dekat untuk saling menegur, saling mengingatkan begitu ya. Nah, juga ada teman-teman yang memang perlu juga selain gembala mengingatkan, tetapi dari teman-teman juga coba menyapa juga, misalnya kayak keluarga Oma Elizabeth juga yang seperti itu ya, yang saya rasa memang kurang disentuh, dan saya membuat wilayah itu memang tujuannya ini juga. Mari teman-teman meyakini bahwa penugasan dari gembala, apa yang kami lakukan itu tidak serta-merta hanya tugas saja, tetapi tentunya hati Tuhan ada di situ. Ya, sekali waktu lewat atau apa, tolong ingatkan itu. Dan kalau memang kebutuhannya adalah sulit untuk sampai di sini, siapapun, nggak cuma keluarga ini, kita bisa meraihnya. Itulah yang disebut persekutuan satu dengan yang lainnya. Bu Hirma itu ya. Nah, kemudian nanti Pak Sap mendoakan untuk kegiatan sampai Natal ya Pak ya. Kegiatan sampai Natal supaya itu dilakukan dengan baik. Segala persiapan-persiapan menjelang itu juga kita serahkan kepada Tuhan supaya berjalan dengan baik pula. Terus kemudian dari sekolah minggu kita serahkan tangan Tuhan, tentunya ada Natal sendiri, dan juga kayaknya profesi ya, mereka rindu untuk mengadakan Natal sendiri, kita serahkan tangan Tuhan. Kemudian Mami Cindy nanti doakan teman-teman kita yang masih sakit juga untuk ekonomi dan sebagainya. Mari berantai saja melakukan doa ini, mulai dari Bu Herma, dipersilahkan Bu ya. Puji syukur Tuhan, kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang Kau beri kepada kami pada malam hari ini Tuhan, di mana Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah ya Bapa, mengingatkan kami untuk saling kami peduli satu sama lain ya Tuhan Yesus.
Di mana kami tinggal, disitulah langit dijunjung ya Bapak. Istilah itu benar adanya ya Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada Tuhan, Engkau tempatkan kami menjadi berkat Tuhan dan menjadi saksimu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Tuhan kami serahkan Bapak Gembala Tuhan Yesus. Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Hari pada Tuhan Yesus. Untuk dia cakep Bapak membawa seluruh domba-domba Tuhan. Padang yang lebih lagi Tuhan Yesus. Lebih Engkau lebih Engkau. Tuhan dia telah Engkau percayakan Bapak untuk menjadi Bapak Gembala di GBS 56. Tuhan itu bukan untuk kebetulan Bapak. Itu suatu rancangan bagi kami jemaat-Mu Tuhan di GBS 56. Terima kasih Bapak, terima kasih.